Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Jamaah sekalian, yaitu jamaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih kuat ya berada di malam ke-6 ini. Ada hal-hal yang mungkin kita luput untuk melihat bahwa ada orang yang di malam ini itu sudah mulai lemah. Ada yang sudah mulai sholatnya di rumah, ada yang sudah baring-baring, tidak bisa lagi ke masjid. Kemarin masih bisa, tapi malam ini sangat disayangkan tidak bisa. Dan kita yang masih kuat, Masya Allah, masih diberikan kekuatan, ada keimanan di dalam hati, masih bisa kemari. Dan bahkan ya beberapa masjid kita lewati, kita memilih tempat ini untuk beribadah, Masya Allah. Ini salah satu nikmat yang luar biasa. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari ini yaitu menghindari ghibah dan namimah. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita melihat dari tema, saya tidak akan banyak membahas tentang ghibah, tapi lebih ke bagaimana cara menghindari ya. Bagaimana cara kita menghindari ghibah atau namimah ini. Kenapa begitu pentingnya kita menghindari ghibah dan namimah ini? Karena kalau di hari-hari lain saja kita berusaha menghindari hal ini, apakah lagi kita berada di bulan suci Ramadan, di mana sebisa mungkin kita menghindari berbuat salah. Kita bisa menahan lapar, bisa, buktinya kita bisa sampai saat ini. Bersabar, bisa. Tapi kadang lisan kita itu tidak terjaga. Lisan kita, maka perlu ada penguatan tentang menjaga lisan. Lisan kita ini sangat berbahaya. Bisa jadi sudah capek-capek kita berpuasa, sudah mau dekat berbuka, menunggu buka puasa, di situ kita ghibah orang. Sudah jam 5:30 ini, sudah sedikit lagi berbuka puasa. Kumpul dengan teman-teman, antum kenal fulan? Iya, kenapa? Lambat antum. Sudah mulai ada pembicaraan tentang saudaranya. Menunggu buka puasa, menunggu dengan ghibah dan namimah. Terus apa guna kita puasa, jamaah sekalian? Baru apa Ustaz? Bagaimana cara kita menghindari? Yang pertama, ini perlu kita perhatikan baik-baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Maukah kita orang yang kita bicarakan itu bagaimana itu terjadi kepada diri kita sendiri? Panjang lebar kita membicarakan orang tersebut, semua keburukannya kita bicarakan dan kita sebarkan keburukannya tersebut. Bagaimana kalau yang disebarkan itu keburukan kita? Ada salah satu pepatah dari
ulama kita, bunyinya seperti ini: al-birru la yabla waz-zanbu la yunsa wad-dayyan la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Ini bahasanya. Beliau mengatakan kebaikan itu tidak akan pernah usang, dan juga dosa-dosa kita itu tidak akan dilupakan. Jadi jangan berharap, kan cuma ada bilang sedikit tidak banyak, tetap akan dicatat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas keburukan itu tidak akan pernah mati. Beliau mengatakan i'mal ma syi'ta, silakan kalian berbuat sesuka kalian, tapi ingat, kama tadinu tudan, kalian berbuat demikian itu pula yang akan terjadi kepada kalian. Tatkala kita mulai membicarakan keburukan orang lain, ada di satu tempat yang lain orang akan membicarakan diri kita, orang pun akan membicarakan keburukan kita. Maka tatkala datang 5:30, ada teman-teman tahan itu lisan. Kenapa? Ingat bahwa kama tadinu tudan, sebagaimana yang kita lakukan ini juga akan terjadi kepada kita. Ketahan. Itu yang pertama jamaah sekalian. Tidak sampai 10 ya, cuma sampai 3 saja. Itu yang pertama. Sebelum kita menggibahi orang, ingat bahwa kapan kita mulai berbicara keburukan orang lain, di tempat yang lain ada orang yang akan membicarakan keburukan diri kita, maka tahan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, cari tahu bagaimana bahaya kalau sampai kita bisa menggibah orang. Apa bahayanya? Bukan manfaatnya ya. Apa bahayanya? Kadang kalau orang itu sudah terbiasa gibah, dia sudah merasa itu manfaat. Sudah terbiasa gibah, oh iya, yang penting anak sudah tahu ke sana, besok lagi orang mau cari tahu. Dia sudah merasa bermanfaat dengan gibah terus. Waliyauzubillah. Cari apa bahaya kalau kita terjatuh dalam gibah. Kata Nabi SAW, pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang paling rugi, yang bangkrut? Siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, fina man la dirhamalahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Ini kata para sahabat radhiyallahu taala anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang dari kalangan umatku yang bangkrut itu, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang di hari kiamat nanti dia datang dengan mengharapkan pahala solatnya, karena dia tahu dia solat. Wa siyamin, dia datang, saya kan puasa dahulu. Wa zakatin, dia berharap saya kan memberi zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza, tapi dia mencaci orang lain jamaah sekalian. Dia mencari-cari keburukan orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta min hasanatihi, diambil kebaikannya tersebut, diberikan kepada semua orang yang dia caci maki tersebut. Orang-orang yang dibicarakan keburukannya mendapatkan semua kebaikannya tersebut. Relakah kita jamaah sekalian
Kita sudah bersusah payah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, dan pahala yang kita kumpulkan semua kepada orang yang kita gibahi. Maka tatkala momen itu datang dan kita akan gibah, tahan lisan kita. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kenapa jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena jaga pahala kita itu, jangan sampai pahala kebaikan ini pindah kepada orang yang kita gibahi. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terlepas dari kemungkinan, sekalipun tidak ada yang mempengaruhi kita, kita sendiri yang terjatuh dalam kesalahan. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum, aslih li sya'ani kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Rabb yang Maha Hidup, perbaikilah semua urusanku, dan jangan engkau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Kenapa jamaah sekalian? Karena sekalipun tidak ada yang mempengaruhi kita untuk berbuat keburukan, bisa jadi diri kita sendiri yang menjerumuskan kepada keburukan tersebut. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara doa yang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu ghillal lil ladzina amanu, ada rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Kita minta itu kepada Allah. Kadang rasa dengki kita itu bukan hanya kepada orang-orang kafir, kepada orang sesama orang beriman kita ada rasa iri kepadanya. Minta kepada Allah, ya Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina, jangan jadikan di dalam hati kami itu ghillal lil ladzina amanu, ada rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak doa mumpung kita berada di bulan suci Ramadan ini. Maka ya saya akhiri sebagai penutupan bahwa ketika kita berada di posisi yang kita akan membicarakan keburukan orang lain, maka ingatlah 3 hal yang tadi. Yang pertama, ingatlah ketika kita membicarakan keburukan orang lain, bahwa di tempat yang lain hal yang sama pun akan terjadi. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita sudah bersusah payah untuk beramal. Jaga amalan ini, jangan sampai pahala kebaikan ini semuanya pindah kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Kemudian yang terakhir, langsung saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggalkan orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain tersebut. Hadza wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang punya rasa dengki kepada orang-orang yang beriman lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat ghibah dan namimah. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa fardhu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.